Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan setiap hambanya yang memiliki ilmu dan tetap rendah hati atas apa yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuliakan siapapun yang mau belajar pada siapapun tanpa memandang status sosial tersebut. Di dalam agama Islam sendiri sudah ditekankan bahwa menuntut ilmu merupakan perbuatan yang akan diganjar pahala, apalagi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu kala, seorang wali Allah, seorang syekh di Baghdad, bahkan tanpa segan untuk berguru pada orang gila. Ia dengan kerendahan hatinya meminta agar orang gila tersebut mengajarkan tentang apapun, sehingga ia tidak keliru lagi ke depannya. Bagaimanakah kisah keseluruhan antara Syekh Baghdad dan orang gila tersebut? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini karomah kisah nyata wali Allah ini berguru kepada orang gila, versi dari Magenta Islam. Syekh Baghdad berguru pada orang gila. Pada suatu hari, seorang syekh di Baghdad bernama Syekh Junaid al-Baghdadi yang merupakan sufi terkemuka di kota tersebut sedang berjalan-jalan di area perkotaan. Ia lalu bertanya pada murid-muridnya yang hari itu juga ikut untuk jalan-jalan bersamanya, yang menanyakan tentang seorang lelaki bernama Bahlul yang sudah sering disebut-sebut oleh masyarakat sekitar. Muridnya pun menjawab bahwa Bahlul merupakan orang gila dan tidak seharusnya syekh tersebut meminta untuk bertemu. "Cari dia, aku ada perlu dengannya," kata Syekh Junaid. Murid-muridnya lalu mencari Bahlul dan bertemu dengannya di gurun. Mereka lalu mengantar Syekh Junaid kepadanya. Tidak ada yang memahami apa yang sudah dilakukan oleh Syekh Junaid. Namun tindakan tersebut merupakan salah satu cara Syekh Junaid untuk mempelajari kebajikan melalui siapapun tanpa memandang kasta atau status. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat. Semua orang yang ada di dalamnya terlaknat kecuali zikrullah, serta orang yang berzikir, orang yang berilmu agama, dan orang yang mengajarkan ilmu agama." Hadis riwayat At-Tirmizi 2322, dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih At-Tirmizi. Sahabat beriman, orang-orang yang memiliki ilmu agama termasuk dalam golongan yang dimuliakan Allah dan memiliki tempat terbaik di sisinya. Oleh karena itu, setiap umat muslim diperintahkan untuk terus menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Perkenalan Syekh Junaid dan Bahlul. Sahabat beriman, diceritakan bahwa ketika Syekh Junaid mendekati Bahlul, beliau melihat Bahlul sedang gelisah sambil menyandarkan kepalanya di tembok. Syekh Junaid kemudian menyapanya. Bahlul menjawab dan bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah Junaid al-Baghdadi," jawab Syekh Junaid. "Apakah engkau Abul Qasim?" tanya Bahlul. "Apakah engkau Syekh Baghdadi yang memberitakan petunjuk spiritual kepada orang-orang?" tanya Bahlul lagi. "Iya," jawab Syekh Junaid. Perkenalan tersebut menunjukkan bahwa waliullah pun sangat sopan dalam memperlakukan orang gila. Ia tidak menertawakannya apalagi mengolok-olok Bahlul meskipun semua orang menganggapnya tidak layak dihormati karena telah kehilangan akal sehatnya. Namun berbeda dengan perlakuan Syekh Junaid yang justru mencerminkan bahwa ia memang seorang syekh yang memahami Islam dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32.
Maka dari itu sahabat beriman, kita pun sebagai manusia sudah selayaknya memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan sebaik mungkin pula. Jangan pernah memandang rendah orang lain, sebab kita tidak pernah tahu seperti apa kehidupan kita selanjutnya. Tanya jawab Syed Junaid dan Bahlul. Pada perjumpaan antara Syed Junaid dan Bahlul yang membuat semua muridnya kebingungan, Bahlul yang merupakan orang gila tersebut justru tidak merasa kebingungan pada peristiwa tidak biasa itu. Ia justru dengan mudahnya melontarkan beberapa pertanyaan pada Syed Junaid dengan maksud menguji keilmuan beliau serta pemahaman agama beliau selama ini. Bahlul bertanya pada Syed Junaid apakah beliau mengetahui cara makan, lalu Syed Junaid pun menjelaskan dengan kalimat panjang. Bahlul berdiri menyibakkan pakaiannya dan berkata, "Kau ingin menjadi guru spiritual di dunia, tapi kau bahkan tidak tahu bagaimana cara makan." Sambil berkata demikian, ia kemudian berjalan pergi. Murid saya kemudian berkata, "Wahai Syekh, dia adalah orang gila." Syed Junaid berkata, "Dia adalah orang gila yang cerdas dan bijak. Dengarkan kebenaran darinya." Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, "Sungguh, para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintai ampunan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan hingga ikan yang ada di dasar laut." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ilmu yang diperoleh Syed Junaid melalui Bahlul. Setelah melakukan tanya jawab dan tidak satu pun dari jawaban Syed Junaid yang dianggap benar oleh Bahlul, ia pun meminta pada Bahlul agar segera diajari tata cara makan, berbicara, dan tidur sesuai syariat Islam. Bahlul pun berkata, "Sebelum engkau mengeklaim bahwa dirimu berpengetahuan dan berkata bahwa engkau tahu, maka aku menghindarimu. Sekarang setelah engkau mengakui bahwa dirimu kurang berpengetahuan, maka aku akan mengajarkan padamu. Ketahuilah, apapun yang telah engkau gambarkan itu adalah permasalahan bukan yang utama. Kebenaran yang ada di belakang memakan makanan adalah bahwa engkau memakan makanan halal. Jika engkau memakan makanan haram dengan cara seperti yang engkau gambarkan, dengan 100 sikap pun tidak akan bermanfaat bagimu, melainkan akan menyebabkan hatimu hitam." Bahlul lalu melanjutkan, "Hati harus bersih dan mengandung niat baik sebelum kau mulai berbicara. Percakapanmu haruslah menyenangkan Allah. Jika itu untuk duniawi dan pekerjaan yang sia-sia, maka apapun yang kau nyatakan akan menjadi malapetaka bagimu. Itulah mengapa diam adalah yang terbaik. Dan apapun yang kau katakan tentang tidur, itu juga bernilai tidak utama. Kebenaran darinya adalah hatimu harus terbebas dari permusuhan, kecemburuan, dan kebencian. Hatimu tidak boleh tamak akan dunia atau kekayaan di dalamnya. Dan ingatlah Allah ketika akan tidur." Syed Junaid pun kemudian langsung mencium tangan Bahlul dan berdoa untuknya. Orang gila yang sesungguhnya. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan hambanya yang tidak menempatkan satu kaum berada di posisi lebih tinggi dari kaum lainnya, kecuali dalam hal ketaatan dan juga keilmuan mereka. Di dalam Islam terdapat larangan untuk menyakiti orang gila, sebab mereka juga termasuk hamba Allah Ta'ala yang layak untuk menjalani hidup di dunia. Nabi SAW bahkan sampai memuliakan orang gila dan mengubah definisi orang gila di matanya. Rasulullah SAW menjelaskan, orang gila adalah orang yang berjalan dengan sombong, yang memandang orang dengan pandangan yang merendahkan, yang membusungkan dada, berharap akan surga sambil berbuat maksiat kepadanya, yang kejelekannya membuat orang lain tidak aman, dan kebaikannya tidak pernah diharapkan. Sahabat beriman, semoga kita semua dihindarkan dari sifat orang gila sebagaimana yang didefinisikan Rasulullah SAW. Betapa mengerikan menjadi umat yang buruk di mata Allah Ta'ala dan dibenci oleh Rasulullah SAW.
Semoga kita dapat menjadi umat muslim yang beriman dan rendah hati sebagaimana Syekh Junaid yang telah mau berguru bahkan pada orang gila. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman, sesuatu apa yang pernah kamu pelajari dari orang gila yang kamu temui? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.